wabarakatuh, Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kesehariannya Pak Hari? Alhamdulillah kesehariannya sangat baik. Apalagi semenjak mendapatkan banyak materi tentang pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Alhamdulillah. Baik Pak Ari, tujuan PI3 kita kali ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi ini juga sebenarnya terhubung dengan PI2 yang lalu yang sudah kita lakukan, bagaimana Pak Ari menyampaikan visi prakarsa perubahan, kemudian melakukan bagja, kemudian kesininya bagaimana Pak Ari mengimplementasikan bagjanya Pak Ari di dalam kelas, kemudian memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan itu memang sudah berpihak kepada murid. Nah, kita mulai nih dari hasil feedback 360 derajat yang diberikan oleh kepala sekolah, kemudian diberikan oleh rekan guru dan juga siswa. Kira-kira benang merah apa sih yang bisa Bapak sampaikan kepada saya? Silakan. Terima kasih Ibu Mimi. Jadi berdasarkan feedback yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan kerja maupun murid, di sini memang saya diapresiasi oleh semua komponen yang ada di sekolah berkaitan dengan pendidikan guru penggerak ini. Namun beberapa hal memang masih perlu ditingkatkan ya, berkaitan dengan persiapan pembelajaran, khususnya persiapan pembelajaran yang lebih banyak lagi yang berpihak kepada murid. Artinya memang hal ini menjadi tugas saya yang akan selalu saya tingkatkan, bagaimana pembelajaran itu memang betul-betul berpihak kepada murid, bagaimana murid merasa menarik terhadap pembelajaran terasa menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Betul sekali. Kemudian bisa nggak Pak cerita anak terhadap apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Ya, terima kasih Bu Mimi. Jadi apa yang disampaikan anak kepada saya setelah saya melakukan atau mempraktekkan materi-materi berkaitan dengan guru penggerak ini, siswa merasa pembelajaran sekarang menjadi lebih nyaman, ya, lebih menyenangkan bagi mereka. Mereka merasa bahagia, ya, dan sangat menantikan kehadiran saya untuk mengajar karena mereka bilang menarik dan tidak stres katanya. Karena saya selingi dengan ice breaking, saya selingi dengan permainan-permainan yang menarik, dengan kuis-kuis, pertanyaan-pertanyaan menarik. Jadi pembelajaran tidak monoton. Oke, bisa saya bayangkan situasi kelas Bapak itu pasti seru sekali ya. Ya. Kemudian kira-kira menurut Bapak ada nggak sih yang harus diperbaiki lagi? Ya. Saya rasa ada memang banyak hal yang perlu saya perbaiki, yaitu berkaitan dengan kelengkapan sarana prasarana pembelajaran, baik itu tentang cara saya menyampaikan materi. Saya merasa ada yang kurang, mungkin ada yang kurang pas. Jadi bagaimana saya membuat suasana itu bisa menjadi lebih menarik sehingga siswa jadi lebih kritis terhadap pembelajaran. Nah, ini masih belum apa? Siswa itu masih ada rasa malu untuk bertanya, masih bingung untuk bertanya seperti apa. Saya ingin mencari formulasi bagaimana nanti saya pada saat menyampaikan pembelajaran, siswa itu merasa ini kayaknya saya perlu bertanya. Saya sih penasaran dengan pembelajaran ini. Itu yang sekarang saya sedang mencoba gimana caranya siswa itu terpantik untuk berpikir kritis, sehingga dia merasa ada yang belum dia pahami, dia ingin bertanya. Dia tidak malu, dia tidak takut untuk bertanya. Ini yang sedang saya coba untuk bagaimana caranya membangkitkan pola pikir kritis anak, sehingga pembelajaran itu tidak pasif, jadi aktif pembelajarannya. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Dan saya rasanya ingin melihat di PI lanjutannya Pak ya. Siap. Jadi saya juga bisa belajar dari Bapak tuh kalau begitu tuh. Oke, rencana kedepannya Bapak untuk mengasah kompetensi Bapak berdasarkan masukan yang Bapak terima dari kepala sekolah, rekan dan
murid ini bagaimana rencana ke depan? Rencana kedepannya memang saya akan menyusun strategi saya manajemen diri, bagaimana saya mempersiapkan pembelajaran, bagaimana saya melaksanakannya, dan juga saya akan mengupayakan untuk selalu melakukan evaluasi. Oh iya. Evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah saya laksanakan, tingkat kepuasan murid terhadap materi yang sudah saya sampaikan, sehingga untuk pembelajaran berikutnya saya mencari formulasi bagaimana ada yang kurang saya bisa tambahkan. Artinya biar pembelajaran berikutnya menjadi lebih menarik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Luar biasa ya Pak. Kira-kira nih dalam tujuan Bapak rencana tujuan Bapak seperti itu, siapa yang akan Bapak ajak untuk ikut terlibat selain siswa sehingga ini capaiannya bisa lebih maksimal? Ya, insya Allah nanti saya akan mencoba untuk mengajak rekan sejawat, khususnya yang memang satu komunitas pembelajaran di bidang studi dengan saya, dan juga saya mencoba untuk berkolaborasi juga dengan orang tua murid. Saya ingin melihat apakah siswa ini selain di sekolah dan juga apakah di rumah mereka juga belajar atau tertarik dengan pelajarannya. Biasanya kan siswa hanya mau belajar di sekolah saja, begitu di rumah sepertinya lupa dengan buku sekolah. Saya mencoba berkolaborasi dengan orang tua siswa, mencoba berkomunikasi, apakah ada siswa yang memang betul-betul dia memiliki semangat belajar, tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga dia masih mau belajar. Oke, kira-kira ketika Bapak memulai itu apakah di kelas Bapak dulu atau di level paralel Bapak mengajar? Ya, rencana saya dimulai dari kelas saya dulu, komunitas yang lebih kecil dulu. Apabila di kelas saya sudah dapat dikatakan berhasil, saya akan mencoba untuk menyebarkannya di komunitas lainnya. Baik, menarik sekali Pak. Kemudian itu tadi mengenai refleksi 3 modul. Sekarang yang ingin saya tanyakan tentang modul 2.2 yang sudah dipelajari. Sudah sejauh mana sih pemahaman Bapak terhadap modul tersebut? Kemudian apakah Bapak sudah mengimplementasikannya di kelas? Apakah ada tantangannya? Kemudian bagaimana Bapak mengatasi? Terima kasih sebelum ini. Alhamdulillah untuk modul 2.2 ini memang modul yang sangat menarik karena ini merupakan modul praktek langsung dalam lingkungan sekolah. Dan alhamdulillah ada beberapa hal yang memang sudah saya coba lakukan, ya. Terutama yang sering saya lakukan itu teknik stopnya itu. Itu tadi. Ya, bagaimana jika dalam situasi yang memang ya biasanya siswa itu kan kalau sudah lebih dari 1 jam mulai ada kejenuhan, mulai ingin melakukan hal-hal yang di luar pembelajaran. Nah itu bagaimana saya mencoba untuk tidak terpantik secara emosional, jadi saya coba selalu menerapkan teknik stop itu tadi. Sudah ya Pak ya? Sudah saya lakukan, ya. Banyak-banyak menahan nafas ke dalam, berpikir jernih, melihat situasi dan kondisi, dan mencari alternatif supaya suasana menjadi fokus kembali. Sudah saya lakukan seperti itu, Bu. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Pembelajaran sosial emosional ini memang kedepannya saya ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional kepada murid-murid. Ingin bagaimana mereka, terutama kesadaran diri mereka ini, bagaimana mereka sadar bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan itu penting untuk mereka mencapai impian mereka. Karena selama ini siswa mungkin beranggapan mereka belajar itu ya karena tuntutan orang tua, mungkin karena memang pandangan masyarakat ya harus sekolah di usia itu, sehingga dalam kesadaran diri mereka untuk belajar mungkin kurang. Nah, di sini saya ingin mencoba, terutama kalau sudah sadar dengan apa yang mereka lakukan ini sebagai siswa adalah memang untuk mereka, artinya mereka akan berupaya untuk meraihnya dengan cara yang terbaik. Rencana saya seperti itu yang akan saya kembangkan mengenai kompetensi sosial emosional dari peserta ini. Oke. Yang ingin saya juga tanyakan ketika Bapak menerapkan teknik stop di kelas ya, itu kan apakah semua kelas, apakah kelas-kelas tertentu atau bagaimana Pak? Ya, teknik stop ini memang di sekolah saya ini kan kebetulan kelasnya lumayan banyak.
Saya juga mengajar di kelas yang cukup banyak. Jadi memang ada kelas yang memang dapat dikategorikan ya aman lah, tertib dan mudah untuk dikomunikasikan. Ada juga yang memang agak lumayan siswanya karena memang sikap perilaku dan latar belakang dan sebagainya. Mungkin dapat dikategorikan dari semua kelas hampir sekitar 40% kelas yang saya selalu terapkan teknik itu. Karena memang mungkin lingkungan, karena mungkin hasil seleksi alam dan lain sebagainya, sehingga ada yang telah memang dengan mudah dapat disampaikan, dapat mengerti, ada juga yang agak sulit. Oke, baik, sudah terjawab ya bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran modul 2.2 di kelas Bapak, juga bagaimana Bapak menangani hal-hal yang kita sebut sebagai tantangan ya. Nah, Pak, saya juga ingin tahu tentang keterlaksanaan tahapan Bagja yang sudah Bapak buat di kegiatan sebelumnya. Bisa cerita, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Jadi tahapan Bagja yang sudah saya lakukan seperti yang sudah saya sampaikan di penugasan itu, di antara lain saya sudah menerapkan visi dan misi saya untuk pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan berkaitan juga dengan prestasi akademik dan non akademik, dan ada beberapa hal memang kompetensi Bagja ini sedikit demi sedikit sudah mulai nampak dan terpenuhi, walaupun memang tidak secara cepat karena memang dengan jumlah siswa yang begitu banyak dengan karakteristik yang berbeda-beda, mungkin ada hambatan, tantangan, namun itu tidak menjadikan saya untuk patah semangat. Disitulah semakin tertantang, semakin menarik bagi saya. Ya, luar biasa sekali. Bisa dirincikan nggak Pak, Bagja yang Bapak rancang itu apa? Bagja yang memang sudah saya rancang ini kan peningkatan bagaimana siswa ini memiliki semangat untuk berkaitan dengan peduli lingkungan. Oke, peduli. Ya, alhamdulillah setelah saya lakukan penerapan seperti ini, khususnya di kelas saya utamakan, karena saya wali kelasnya, dan alhamdulillah sekarang anak-anak tanpa disuruh pun mereka tahu bahwa jika menemukan sampah mereka akan langsung buang di tempat sampah. Okay. Artinya sudah mulai ada kesadaran mereka untuk peduli lingkungan sesuai dengan apa yang saya buat di kanvas Bagja. Saya kan kaitannya dengan lingkungan sekolah khususnya dan lingkungan sekitar. Jadi anak-anak alhamdulillah kepedulian lingkungannya sudah luar biasa. Artinya tidak perlu lagi ngomel-ngomel untuk menyuruh pungut sampah, tapi mereka sudah memiliki kesadaran untuk bahwa ini sampah harus dibuang di tempat sampah. Sampah siapapun itu, yang penting melihat, pungut, buang. Nah, ini yang sudah saya tanamkan kepada anak-anak. Kira-kira dari berapa jumlah kelas siswa di kelas Pak? 34. Oke, dari 34 ada nggak anak-anak yang masih kalau ada sampah masih cuek, kemudian masih enggan untuk itu? Dari banyak itu kan kira masih ada nggak anak yang enggan untuk membantu membersihkan atau peduli lingkungan? Ya, masih. Masih. 1-2 itu masih. Satu dua. Orang masih ada yang memang ya harus diingatkan. Iya. Harus diingatkan. Karena memang segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Betul. Pasti ada kekurangan. Dari 34 pasti 1 atau 2 minimal memang Ada. perlu penyadaran ekstra. Nah, itu kata penyadaran ekstra yang Bapak katakan tadi itu kan mengingatkan gitu ya. Selain itu apa Pak? Mengingatkan dan juga saya memberikan apresiasi. Apresiasi kepada siswa. Saya bilang kalau misalnya kelas ini selalu bersih, maka ada tambahan nilai dari saya. Jadi memberikan motivasi kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu memiliki nilai yang baik. Nilai baik itu siapa? Untuk diri mereka sendiri. Oke, baik Pak. Nah, tadi sudah disampaikan tahapan Bagjanya, hasilnya juga sudah sesuai atau belum sudah terlihat ya Pak tadi ya. Kemudian tantangannya Bapak juga sudah menceritakan. Nah ini yang ingin saya ketahui perbaikan ke depannya mengenai
implementasi rencana bagja tadi? Jadi perbaikan, insya Allah rencana perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan kebersihan lingkungan ini, terutama berkaitan dengan sarana prasarana untuk kebersihan lingkungan. Nah, karena mengingat keterbatasan pembiayaan di sekolah, namun alhamdulillah anak-anak setelah saya lakukan penyadaran bahwa kebersihan ini tugas kita bersama, kami sudah membuat kesepakatan bahwa untuk ala-ala kebersihan dan lain-lain sebagainya kami melakukan iuran. Ya, artinya iuran secara mandiri dan sukarela. Artinya untuk kebersihan kelas kami sudah sepakati itu. Ada iuran memang untuk kebutuhan kebersihan kelas. Dan alhamdulillah sekarang saya sedang menjalankan, ini sedang menghias kelas. Nah, kami sedang membuat hias kelas, sedang membuat pojok literasi dan lain-lain sebagainya, seperti perpustakaan mini dalam kelas. Ini rencana dalam tahap pembuatan. Ini menarik sekali ya Pak ya. Kalau begitu selain sekolah, siswa, apakah ada pihak lain yang Bapak libatkan juga untuk mendukung keterlaksanaan rencana tersebut? Ya, saya melibatkan orang tua siswa, juga, orang tua wali siswa. Responnya gimana Pak? Alhamdulillah responnya luar biasa. Ya, dukungannya, supportnya memang karena ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan hanya untuk sekolah saja atau untuk guru saja. Karena jika kelas ini nyaman, bersih, indah, nyaman, anak juga merasa nyaman pada saat belajar. Saya memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa jika kelas bersih, indah, nyaman, maka anak merasa betah, merasa nyaman, belajar merasa enak. Artinya fokus pun lebih baik lagi lah, konsentrasi anak-anak dalam belajar. Kalau kelasnya kotor, bau dan lain-lain kan merasa tidak betah, tidak nyaman berada dalam kelas. Saya sampaikan seperti itu kepada orang tua wali siswa. Alhamdulillah mereka juga mensupport. Artinya mereka tidak mempermasalahkan apabila di kelas saya itu untuk melakukan iuran untuk bersama-sama untuk kebersihan kelas tersebut untuk peduli lingkungan. Kompak ya Pak ya? Solid sekali orang tua di sini. Syukurlah, memang bisa terlihat sih dari situasi sekolah Bapak ya sebenarnya. Oke Pak, nah ini yang terakhir ya, ini tentang refleksi Pak. Apa hal yang menarik yang Bapak dapatkan dalam proses kegiatan pendampingan individu? Ya, jadi dalam proses pendampingan individu ini banyak hal yang saya dapatkan ini. Terutama yang saya sangat saya apresiasi itu motivasinya, motivasi, semangat, karena saya sempat down juga, kagetnya karena begitu banyaknya tugas. Saya juga tugas baik di keluarga maupun di sekolahnya juga banyak, sempat down, sempat bingung nih bisa tidak mengikuti ini. Alhamdulillah dengan beberapa kali pendampingan, motivasi dari PP Bu Mimi, alhamdulillah rasanya sekarang sudah tahu ritme pendidikan guru penggerak ini. Saya sudah strategi manajemen diri sudah saya terapkan, bagaimana tugas ini sudah harus selesaikan sebelum waktunya dan lain-lain, sudah saya manajemen seperti itu. Makanya Bu Enas agak kaget juga, Pak kok udah ngumpulkan tugas? Saya bilang saya takut terlambat saya. Takut keteteran juga. Number one ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Kemudian saya butuh saran dari Bapak ini tentang hal apa yang harus saya perbaiki di dalam menemani Bapak sepanjang PGP. Silakan Pak, jangan sungkan. Ya, terima kasih Bu Mimi. Kalau menurut saya untuk selama ini yang sudah dilakukan baik itu dari pendampingan individu maupun secara online dan lain sebagainya, menurut saya yang sudah Bu Mimi lakukan ini luar biasa bagi saya secara pribadi. Sangat-sangat terbantu dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sampai saat ini saya memang belum melihat adanya kurangan ya Bu ya. Apa yang perlu diperbaiki saya rasa memang belum ada menurut saya secara pribadi, karena saya merasa terbantu sekali dengan pendampingan baik itu secara pendampingan individu maupun secara online yang sudah dilakukan kepada saya sangat-sangat terbantu sekali.
Benar Pak. Jadi memang saya juga sebenarnya butuh masukan. Jika ada yang kurang dari saya, feel free to say. Tolong disampaikan supaya saya juga bisa melakukan evaluasi diri ya Pak ya. Jadi sama-sama mengevaluasi diri. Baik Pak Ari, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Memang agak sulit kita menemukan waktu, tapi mudah-mudahan kita bisa tetap semangat dalam menjalani pendidikan ini. Siap. Pak ya. Kemudian saya juga bantu ingatkan tuh untuk pertemuan yang akan datang, berarti tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE di dalam kelas. Ya, Jadi saya izin Pak, nanti mungkin akan visit kelas Bapak, kemudian mengambil gambar anak-anak murid Bapak, karena saya juga butuh izin, itu anak-anak saya. Ya, siap. Oke, Pak, terima kasih banyak Sama-sama, atas Ibu. waktunya dan semuanya bincang-bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.